Kita berjumpa lagi dalam program Balikpapan Sepekan pada hari ini yang menyajikan sejumlah informasi seputar Kota Balikpapan bersama saya Rosmi Rahma. Inilah Balikpapan Sepekan selengkapnya. Kita awali Balikpapan Sepekan edisi kali ini. Ketua RT 9 Batu Ampar melakukan imbauan kepada masyarakat dengan menggunakan pengeras suara untuk menggunakan masker setiap saat. Hal ini untuk menjaga kesehatan diri dan orang lain. Dengan menggunakan pengeras suara, Ketua RT 9 Kelurahan Batu Ampar bersama Lurah, Babinsa dan Babin Kantipmas melakukan himbauan kepada masyarakat sekitar untuk tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, tidak bergelombol untuk menghindari penyebaran COVID-19. Himbauan ini dilakukan setiap hari. Himbauan dan membagikan masker dilakukan secara sukarela oleh Ketua RT 9 lantaran iba akan warganya dan anak-anak yang hingga kini tidak bisa sekolah dengan bertatap muka lantaran tingginya angka penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan. Warga RT 9 Kelurahan Batu Ampar, Teli Tonte mengatakan, warga sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Ketua RT 9 dengan menghimbau masyarakat untuk selalu menggunakan masker untuk menyetop penyebaran COVID-19. Selain itu juga untuk menjaga kesehatan diri dan orang lain. Bagus, karena untuk memutuskan rantai COVID-19, maka kita sebagai warga yang patuh dengan protokol kesehatan harus menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan orang banyak. Jadi Pak Kasmadi itu sangat bagus, selalu menghimbau warganya untuk tetap menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan orang banyak. Kami ini masa prihatin, ya Kota Balikpapan ini kota yang nyaman dihuni, Mas. Dulunya itu kita bisa banyak kegiatan, ya. Mulai bulan 3 itu anak-anak bisa sekolah, yang bisa warga juga bisa cari nafkah. Adanya COVID-19 ini, Mas, ya, corona ini betul-betul kita menyakitkan. Ya, ekonomi juga kendor, anak-anak juga nggak bisa sekolah. Jadi kami merasa hibah. Nah, kami ini mulai bulan 3, tanggal 4 kalau nggak salah, sudah mulai penyemprotan keliling-keliling dari RT ke RT, ditemani Pak Polisi, ditemani Pak Lurah, ditemani Babin. Nah, apalagi Karang Taruna bersama-sama supaya wabah ini segera berakhir. Harapan kita seperti itu. Jadi kami mohonlah Kota Balikpapan ini sudah dikeluarkan Perwali kemarin nomor 23 tahun 2020. Mari kita ikuti protokol kesehatan. Pembagian masker sendiri sudah kami lakukan jauh-jauh hari ya. Di awal-awal COVID muncul di Kota Balikpapan sekitar bulan Maret yang lalu. Kita sudah bergerak dengan rekan-rekan termasuk dengan maskot kita Pak Kasmadi. Selain membagikan masker, kami juga melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum seperti itu, terutama untuk mencegah menyebar luasnya virus COVID-19 seperti itu. Ini disosialisasikan langsung ke warga langsung, Pak, ya? Dengan terbitnya Perwali tahun 2020 ini nomor 23, kami minggu yang lalu telah melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk selalu berperilaku hidup yang bersih dan sehat, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan bila tidak penting tetap di rumah seperti itu. Karena kita semua tanpa kita memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, tentunya masyarakat. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan Ketua RT 9 Batu Ampar berharap agar wabah COVID-19 bisa segera berakhir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Kepolisian Daerah Polda Kaltim menggelar tradisi penyambutan Kapolda baru dengan menerapkan protokol kesehatan. Kapolda Kaltim Irjen Pol Heri Rudolf Nahak tiba di Polda Kaltim disambut dengan tradisi penyambutan Kapolda Kaltim yang baru. Penyambutan dilakukan dengan protokol kesehatan pada Rabu sore. Kegiatan serah terima jabatan Kapolda Kaltim dari tongkat Komandon Irjen Pol Muktiono kepada Irjen Pol Heri Rudolf Nahak ditandai dengan penyerahan bendera Pataka Polda Kaltim saat apel pasukan di halaman Mako Polda Kaltim.
Dalam apel yang dihadiri oleh pejabat utama dan Kasatwil, Irjen Pol Muktiono yang kini menjabat sebagai Kadiftik Mabes Polri mengatakan, tingkatkan kesehatan di masa pandemik saat ini, serta terus jaga Kamtibmas, terlebih jelang pemilu serentak Kaltim tahun 2020. Sementara itu, Irjen Pol Heri Rudolf Nahak mengatakan untuk pengamanan pilkada secara serentak di Kaltim sudah disiapkan bersama TNI dan stakeholder yang ada di Kaltim sehingga kondusivitas tetap terjaga. Tugas di Kaltim karena kondisi sosial masyarakatnya luar biasa, artinya kerjasamanya dengan stakeholder dan seluruh komponen masyarakat terjalin dan bisa menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif sampai saat ini. Itu yang menjadi kesan saya. Terima kasih kepada seluruh masyarakat dan komponen masyarakat yang ada atas dukungannya selama saya bertugas di Polda Kaltim. Dan dengan beralihnya kepemimpinan Polda Kaltim, tentu nanti akan dilanjutkan oleh Kapolda yang baru. Ada pesan buat masyarakat Kaltim, Pak? Mari sama-sama kita perangi COVID-19 ini dengan disiplin dalam protokol kesehatan. Ya, saya kira saya sebagaimana sampaikan tadi di acara di gedung ya, saya akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Muktiono. Ya, saya kira beliau sudah melakukan banyak hal dan saya kira itu harus kita teruskan. Jenderal, ini kan 9 kabupaten kota akan melaksanakan pemilihan. Ya, kita siap untuk mengamankan 9-9-nya. Siap. Ya, kita akan menyiapkan dari sekarang karena tanggal 4 ini kan sudah mulai tahap pendaftaran. Ya, operasi kepolisian juga sudah akan dimulai tanggal 3 September. Operasi kepolisian Mantap Praja namanya. Kalau di Kalimantan Timur namanya Mantap Praja Mahakam 2020 dalam rangka PAM Pilkada. Irjen Pol Muktiono beserta istri dilepas Kapolda Kaltim setelah rangkaian acara pisah sambut digelar. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Razia penegakan disiplin protokol kesehatan terkait penggunaan masker dilakukan secara serentak di Kota Balikpapan. Sedikitnya 15 pelanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi. Sejumlah petugas gabungan dari Satpol PP, Dishub, TNI Polri melakukan razia penegakan disiplin terkait protokol kesehatan tentang penggunaan masker. Di hari pertama razia yang digelar oleh Kecamatan Balikpapan Tengah di kawasan Muara Rapa, sejumlah pengendara baik sopir angkot dan pengendara umum lainnya harus menerima sanksi disiplin. Dalam razia penegakan disiplin protokol kesehatan, sedikitnya 15 orang terjaring razia. 3 orang pelanggar membayar denda Rp100.000, 1 pelanggar membayar 19 masker, dan 11 pelanggar melakukan sanksi sosial. Meski dalam keadaan hujan, sanksi sosial tetap dilakukan dengan menyapu jalan dan membersihkan sampah di trotoar jalan. Tadi mau kemana? Mau kerja, Pak. Terus memang nggak pakai masker? Lupa tadi. Biasa sehari-hari pakai masker nggak? Ya, ada masker punya ya. Buru-buru ya kan, karena hujan tadi kan. Kirain terlambat. Buru-buru kayak kerja. Terus kena sanksi gini gimana? Nggak apa-apa atau gimana? Ya, udah diulang lagi lah sudah, Pak. Oke. Hari pertama ini dilaksanakan di SPBU Gas di Muarapak untuk wilayah tengah, dimulai tadi dari jam 9 sampai hampir jam 11. Jadi ada 15 orang yang terjaring. Hampir rata-rata pengendara roda 2 dan roda 4. Jadi denda ada 3 orang yang membayar 300.000, 100, dan denda menyiapkan masker sebanyak 19. Dan sisanya yaitu 11 orang melaksanakan kerja sosial, membersihkan daerah trotoar jalan di sekitar wilayah razia ini. Dan saya terima kasih karena semua tim terlibat dalam kegiatan ini. Oh, untuk razia ini kan pertama kali untuk sanksi diterapkan ini? Ya. Tanggapan masyarakat banyak yang masih belum tahu atau? Rata-rata sih. Kenapa mereka nggak jawab itu tahu bahwa ada sanksi, cuman mungkin karena buru-buru lupa membawa masker.
Jadi kebanyakan lupa membawa masker. Dan alhamdulillah mudah-mudahan untuk berikutnya semakin berkurang dan tingkat kesadaran warga di wilayah Balikpapan Tengah, wilayah Balikpapan semakin berkurang lah. Artinya penggunaan masker bagian daripada untuk mencegah COVID. Razia ini akan terus dilakukan sampai berapa hari ke depan, Pak? 2 minggu ke depan. Jadi razia ini dilaksanakan 2 kali, pagi hari dan jam 9 sampai jam 11, terus malam jam 8 sampai jam 10 untuk tempat-tempat usaha seperti kafe dan rumah makan dan lain sebagainya. Ada yang menolak nggak tadi diberikan sanksi? Rata-rata enggak sih, sadar, cuman mungkin tetap ada pilihan, yaitu kerja menyapu jalan, membersihkan jalan. Razia penerapan Perwali nomor 23 tahun 2020 ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan dan masyarakat disiplin akan protokol kesehatan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pekerja panti pijat ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya. Polisi temukan berbagai obat di kamar kos korban. Warga Jalan Mayor TNI AD Imad Saili, Kelurahan Sumberjo, Balikpapan Tengah, digegerkan dengan temuan jenazah wanita di sebuah kamar kos pada Sabtu siang 29 Agustus 2020. Korban yang diketahui sebagai pekerja panti pijat di kawasan Balikpapan Utara tersebut pertama kali ditemukan tak bernyawa oleh penjaga kos. Penjaga kos Kusno mengatakan kejadian tersebut bermula saat rekan korban hendak mengantarkan makanan ke rumah korban. Namun korban tak kunjung keluar dari kamarnya. Rekan korban pun memanggil penjaga kos, kemudian berinisiatif memeriksa ke dalam kamar. Kusno pun kaget melihat korban sudah terbujur kaku di lantai kamar kosnya dengan posisi terlentang. Sementara itu, Babin Kantipmas Kelurahan Sumberjo, Bribka Sigit menyebutkan, saat diperiksa kamar kos korban ditemukan berbagai obat-obatan. Sudah lama Pak ya korban di sini? 2018-17an. Dari tahun 2017? 18 ya. Sekitar 3 tahunan ya. Iya. Siapa korban? Untuk sementara sih Mbak Dian panggilannya. Panggilannya Mbak Dian ya? Untuk di KTP-nya nggak tahu. Tapi jelasnya di KTP aja nanti dilihat. Kerjanya apa sih Pak sehari-hari jadi? Gilanya sih Pak Dipijat sih. Pak Dipijat? Iya. Dari pemeriksaan awal, kepolisian tak menemukan adanya bekas luka pada tubuh korban. Untuk kematiannya, kami masih menunggu menyerahkan ini kepada petugas kesehatan karena mengingat situasi saat ini yang pandemi kita masih belum tahu. Tapi dalam hal penyelidikan kepolisian nanti kita masih menunggu dari hasil kesehatan seperti apa. Sambil kita masih menemukan karena di sekitaran TKP kita temukan banyak obat yang bersangkutan yang kita masih belum tahu obat yang dikonsumsi obat apa. Saat ini korban tengah dievakuasi ke Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait penyebab kematian korban. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV.
Dalam waktu 3 jam, unit lalu lintas Polresta Balikpapan berhasil mengamankan 1 unit mobil yang diduga kuat penabrak kendaraan bermotor. Saat ini pengemudi dalam pemeriksaan unit Laka Lantas Polresta Balikpapan. Satuan Lalu Lintas Polresta Balikpapan berhasil mengamankan 1 unit mobil Avanza berwarna silver dengan nomor polisi KT1732LP yang diduga kuat sebagai penabrak kendaraan yang terjadi di depan Mako Polresta Balikpapan. Dugaan kuat mobil silver yang dikendarai oleh Joni Patimasang ini mengalami kerusakan di bagian depan mobil. Bemper bagian depan tampak pesok dan pecah. Dari hasil pemeriksaan mobil, dugaan kuat korban ditabrak dari belakang. Hal ini juga diperkuat dengan kerusakan yang dialami oleh kendaraan korban dengan nomor polisi KT6637ZC yang mengalami kerusakan di bagian belakang motor korban. Saat ini, kedua kendaraan yang terlibat laka lantas diamankan di Polresta Balikpapan. Saat ini penabrak sudah ditemukan atau gimana? Ya, setelah kita melakukan penyelidikan melalui CCTV maupun keterangan saksi yang ada di TKP, kita berhasil mengamankan kendaraan Avanza KT1732LP, di mana pada saat kejadian tersebut berdasarkan keterangan saksi terlibat atau terjadi crash atau menabrak sepeda motor dan mengenai si korban tadi sempat masuk ke dalam Polres, terus keluar lagi melalui pintu belakang Polres. Memang kita bisa identifikasi dan kita bisa berhasil mengamankan pengemudi dan kendaraannya. Sementara kita melakukan penyelidikan lebih lanjut di unit Laka Lantas Polresta Balikpapan. Jadi pengemudi diperiksa ya? Ya, sementara kita melakukan pemeriksaan bahwasanya dari ciri-ciri kendaraan dan bekas kerusakan kendaraan di depan itu sangat identik dengan kejadian pada siang tadi. Oke, siap. Saat ini pelaku penabrak motor dalam pemeriksaan petugas kepolisian unit Laka Lantas Polresta Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. 2 pengedar narkoba jenis sabu-sabu dibekuk Jatantras Polresta Balikpapan. Dari keduanya, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 47,2 gram. Satuan Reserse Narkoba Polresta Balikpapan kembali membekuk 2 pengedar narkoba jenis sabu-sabu di kawasan Kota Balikpapan pada 26 Agustus 2020 di 2 lokasi yang berbeda. Awalnya penangkapan terhadap tersangka RS di kawasan Jalan Maijen Sutoyo, Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota di sebuah kamar kos. Polisi menyita narkoba jenis sabu sebanyak 14 bungkus dengan berat 33,7 gram. Usai membekuk tersangka RS, polisi kembali membekuk tersangka W dengan barang bukti seberat 13,5 gram di sebuah kafe yang ada di Kelandasan Ilir. Kedua tersangka ini merupakan jaringan yang sudah lama menjadi target operasi Res Narkoba Polresta Balikpapan. Selain narkoba, polisi juga menyita timbangan digital milik kedua tersangka. Kedua tersangka ini tidak dihadirkan saat press release, menghindari penularan virus COVID-19. Rekan-rekan media semua, pada kesempatan sore hari ini kami Polresta Balikpapan, terutama Reskoba Polres Balikpapan, telah berhasil mengamankan 2 orang tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Yang pertama TSK dengan inisial RS, umur 26 tahun, warga negara Indonesia. Waktu kejadian waktu penangkapan hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 22. Adapun BB yang berhasil diamankan itu ada 14 paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat 33,7 gram dan beberapa barang bukti lainnya. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, diamankan juga 1 orang TSK pada hari Kamis dan 1 hari setelahnya
tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 17. TSK inisial W, umur 28 tahun. Kemudian ada pun barang bukti yang disita dari TSKW itu ada 2 paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat 13,5 gram. Kedua tersangka ini diganjar pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Untuk hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Membantu siswa Balikpapan untuk belajar online di masa pandemi virus corona, Kuarcap Pramuka Balikpapan memberikan akses internet secara gratis untuk kepentingan pendidikan. Bertempat di kawasan Gunung Pasir, Balikpapan Tengah, Kuarcap Pramuka Cabang Balikpapan membuka pojok internet untuk para pelajar selama masa pandemi COVID-19. Pojok internet pendidikan ini memanfaatkan fasilitas Wi-Fi internet yang selama ini ada di Gedung Pramuka Balikpapan. Para pengurus Kuarcap Balikpapan pun akhirnya membuka akses internet bagi siswa dan siswi jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat yang tinggal di sekitar Gedung Pramuka untuk bisa mengikuti pelajaran secara online. Pojok internet Balikpapan mampu menampung hingga 10 siswa. Pojok internet Kuarcap Pramuka Balikpapan dibuka sejak pukul 8 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Mengenai pojok pendidikan, kebetulan di gedung kami kan punya Wi-Fi. Jadi Wi-Fi ini harus dimanfaatkan oleh orang banyak. Kami langsung menghimbau kepada warga sekitar. Siapa-siapa punya anak yang membutuhkan kuota untuk pendidikan, silakan datang ke gedung kami dari jam 8 sampai jam 12. Dalam satu hari ada berapa banyak anak yang belajar di sini? Sementara yang dari awal kita buka hari Senin kemarin antara 3 sampai 5 siswa. Mampu menampung berapa banyak pelajar Pak di sini, Pak? Kami sudah menyiapkan 10 meja untuk sementara. Kalau memang lebih dari 10 nanti kita akan bagi di antara gedung Kuarcap dengan Sanggar Pramuka yang ada di Gunung Pasir ini. Jadi ada 2 gedung. Keberadaan pojok internet pendidikan Kota Balikpapan diakui oleh siswa cukup membantu pembelajaran online. Pasalnya, selama ini para pelajar terbebani oleh harga kuota internet yang lumayan mahal. Internet ini membantu nggak, Dek, dalam pembelajaran? Membantu banget. Sudah berapa lama, Dek, belajar di sini? Baru beberapa hari yang lalu. Tahunya dari mana, Dek, ada pojok internet ini? Tahu ya, lihat-lihat aja kita ada spanduknya. Adek warga mana? Warga situ, Telaga Sari. Telaga Sari juga. Di sekitar sini ya? Tapi memang selama ini susah ya dapat internet ya kalau nggak ada pojok. Susah banget. Soalnya kan masa corona ini juga susah kan nyari uangnya. Jadi susah juga beli kuotanya. Jadi ada ini dimanfaatkan semaksimal gitu. Iya. Sehari berapa lama, Dek, belajar di sini? Paling sampai jam 1. Dari jam? Dari jam 8. Itu tugas-tugas dari sekolah semua? Iya, dari sekolah semua.
Namanya siapa? Felisa Zahra. Siapa? Felisa Zahra. Sekolah di mana? Sekolah di SMP 3. Kelas? Kelas 9. Pojok internet ini rencananya akan terus dibuka selama para siswa masih mengikuti pembelajaran daring akibat pandemi virus corona. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Balikpapan sepekan kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Untuk bisa mencegah penularan COVID-19, terapkan physical distancing, selalu menjaga kebersihan tangan dan gunakan masker yang tepat. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri dan sampai jumpa.